Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore bersama saya Vida Balkisani Agasta di Poci Galawi, Podcast Cikal Tegal Slawi. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama Kak Retno. Beliau pernah menjabat di Ketua DKC Tegal pada tahun 2000 sampai 2004. Bagaimana Kak Retno kabarnya? Alhamdulillah baik Dek Balkis. Dek Balkis gue ya, sehat ya? Sehat Kak. Untuk aktivitas di masa pandemi ini kira-kira apa ya Kak? Selama pandemi ya, aktivitas utama karena ya mengajar, karena tugas utama karena adalah guru ya. Kebetulan menjadi guru SMK ya. Ya sedikit banyak, lebih banyak di sekolah sebenarnya. Siswa di rumah tapi gurunya kan harus berangkat ke sekolah. Tapi sejak ada aturan WFH dan WFO ya, kadang-kadang juga melaksanakan aktivitas dari rumah. Jadi aktivitas wajibnya seperti itu Kak, Edek ya. Begitu ya Kak. Kalau untuk pengalaman kepramukaannya sendiri dari Kakak yang pernah kayak kegiatan yang pernah dilakukan sebelum masa pandemi, entah di era pandemi ini, itu apa aja Kak? Iya, kebetulan kalau aktivitas kepramukaan sih karena kuartir cabang kita termasuk kuartir yang aktif ya, kegiatannya lumayan banyak ini. Pada masa pandemi kemarin, kalau tidak salah nih kita kerjasama dengan Dewan Kerja juga ada kegiatan apa itu saya lupa ya. Remuna kalau nggak salah ya, itu ada. Kemudian ketika dengan para pelatih ya, untuk kegiatan pembina kemarin kita sempat mengadakan kursus mahir dasar juga di masa pandemi. Jadi sebenarnya pramuka bisa berjalan aja di masa pandemi ini, iya. Hanya memang memerlukan banyak penyesuaian gitu. Baik Kak, untuk pembincangan pada sore hari ini, jadi kita tuh mau bincang-bincang mengenai adaptasi kegiatan kepramukaan di masa pandemi COVID ini Kak. Nah, jadi kan untuk kegiatan kepramukaan nih, bagaimana sih upaya agar para pelajar itu di masa pandemi ini masih berkarakter, kayak kembali berkarakter di masa pandemi ini, kayak gitu loh. Oke, pertanyaan saya nih Mbak Balkis sebelum saya jawab, memang rasanya gimana nih? Turun ya karakternya? Iya, kalau dari saya sendiri sih, apa ya Kak, itu masih nggak kayak sebelum pandemi gitu loh. Rasanya tuh masih kurang. Biasanya kan kalau kepramukaan itu lebih kayak ke kegiatan di luar ruangan kayak gitu. Sekarang di era pandemi ini harus pakai Zoom lah, online lah gitu. Jadi semangatnya tuh kurang gitu loh Kak. Terutama di pembinaan karakternya. Jadi begini Adek, kebetulan yang diamati ini kan tidak jauh beda dengan pengamatan seorang guru ya pada siswa-siswanya. Kebetulan sekali sebagai pangkalan penegak ya, sehingga kakak memang merasakan karakter mereka tuh sudah mulai bergeser ya kan. Jadi kebiasaan, sebenarnya mereka karakter ini terbentuk karena kebiasaan. Karena kebiasaan yang berubah ini berlangsung terus-menerus itu akan menjadi karakter. Contohnya sekarang ini, kadang-kadang kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di jam pertama, anak belum bangun. Kadang-kadang sudah bangun tidur lagi. Kadang-kadang nih ada siswa yang jujur, yang penting sudah nge-on itu tidur lagi. Udah absen. Jadi kadang-kadang kitanya online, anak-anaknya sudah kita close masih aktif padahal anaknya nggak ada dipanggil. Nah itu yang dibaca semacam itu ya, sehingga kegiatan yang harus kita laksanakan di masa pandemi ya bagaimana supaya seperti tadi harapannya Dek Balkis ya, itu harapan para guru juga ya, harapan para guru juga bagaimana siswa, bagaimana para pramuka penegak ini kembali
seperti dulu lagi disiplin. Nah, yang kita rasakan sekarang kan itu ya, disiplinnya kurang ya. Penghargaan kepada guru juga mulai kurang, kepada orang tua mulai kurang, kebiasaan-kebiasaannya mulai membuat mereka jauh dari perkembangan baik ya, sehingga harusnya memang belajar di rumah itu atau PJJ itu tidak sama dengan libur, tapi oleh mereka disamakan dengan libur, sehingga lama-lama ya udah seperti itu. Iya, jadi itu yang terjadi di adik-adik penegak seperti itu saat ini ya, karakter yang kita rasakan seperti itu, sehingga tantangan besar sih tentunya ya buat kita. Kalau di Dewan Kerja kegiatannya apa nih yang? Jadi dari DKC sendiri kegiatannya tuh tetap sih Kak, masih sama kayak siswa-siswa pelajar, tetap daring, online. Kebetulan kemarin juga habis pelatihan kursus Dewan Kerja juga dilaksanakan online juga, Zoom, begitu. Ya, begini ya, sebelum kita masuk ke upaya nih, tadi yang Adik tanyakan ya, kita harus mulai dari sini. Saya kira bahwa kita tidak bisa menghindari bahwa pandemi ini ternyata telah membawa kita kepada perkembangan abad 21 ini lebih awal, di mana setiap kegiatan itu, setiap aktivitas akan bergantung pada atau berhubungan dengan teknologi, ya kan? Nah, berarti otomatis generasi yang ada di sana yang kita hadapi juga generasi yang semacam itu, selalu dengan teknologi seperti itu. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah menyesuaikan dengan kebiasaannya. Ya, kebiasaan mereka itu apa? Suka yang kita tahu nih, yang Dik Balkis tahu nih ya. Anak remaja sekarang yang suka itu apa yang disukai? Suka main handphone, HP, terus apalagi? Game, terus mainan laptop, terus ya mainan gadget gitu, WhatsApp-an. Iya. Apakah semua mainan itu nantinya menjadi negatif? Enggak sih. Tidak. Nah itu kan, maka bagaimana supaya kebiasaan mereka itu kita kelola dengan baik. Nah pramuka masuknya dari situ, ya, daring ya. Tadi daringnya iya, tapi menu daringnya tuh ya kalau bisa jangan seperti ini terus nih, Dek. Acara-acara formal, monoton gitu. Tetapi yang ini sudah diberi contoh kemarin dari DKD ya. Waktu Remuna itu kan menarik sekali. Nah, mudah-mudahan itu diikuti juga oleh adik-adik di Kuartir Cabang. Nah, di Kuartir Cabang memberi contoh, masuk ke gugus depan, ke pangkalan-pangkalan nih. Mudah-mudahan akan seperti itu, sehingga upayanya ya kita menyesuaikan diri dengan kebiasaan adik-adik kita itu, kesukaannya sekarang kita masuk. Nah, seperti Karno ceritakan ini, ketika ditanya ini kegiatannya apa ya, saya kembali bertanya, kamu sukanya apa? Ya gitu. Anak sekarang tuh sukanya game nggak? Soalnya gini, kenapa kita tidak buat, kita mencoba menarik mereka supaya menjadi anggota kita dengan sesuatu yang menarik dulu. Nah, contohnya tadi membuat lomba, membuat video, vlog. Nah, itu ternyata yang mereka asik-asik itu bisa membuat mereka tertarik kepada kita. Nah, setelah mereka tertarik, mari kita tanamkan, kita sisipi. Temanya sudah kita arahkan ke pembentukan karakter yang baik, ya kan? Misalnya temanya tentang spiritual, podcastnya tentang ini, kita batasi tentang ini. Pokoknya sesuatu tapi yang membuat mereka tertarik. Nah, sehingga upaya secara nyata yang bisa dilakukan, yang diharapkan atau yang sudah sering Kakak sampaikan pada saat pertemuan-pertemuan penegak atau pembina pada saat pandemi ya, yang pertama menyesuaikan ya dari SKU penegak yang sudah dimiliki itu, baik Bantara maupun Laksana ya, programnya dibuat bagaimana supaya menarik ya, disesuaikan dengan media yang sesuai saat ini. Nah kayak gitu loh ya, sehingga latihannya bisa berjalan. Cuma ya tadi, kalau contohnya masih daring, monoton, mendengarkan ceritanya tuh sudah bosen. Guru kan juga seperti itu ya. Siswanya juga bosan. Nah ya kan seperti itu kan, seperti dosen dengan mahasiswanya, guru dengan siswanya. Kalau kakak-kakaknya seperti itu juga, ditinggalkan Dek.
ditinggalkan, kita nggak punya lagi. Nah ya seperti itu. Maka ketika nanti tatap muka atau sudah mulai pembelajaran normal lagi, kita mungkin kehilangan generasi pramuka yang kita harapkan saat itu. Karena apa? Di bayangannya tidak ada yang asik, ya kan? Tidak ada yang menantang. Game contohnya, bisa nggak itu jadi apa ya? Kita buat sesuatu supaya untuk bisa mencari jejak di dalam itu, bermain sandi di dalam apa ya, game-game itu disisip-sisipkan, itu tetap saja bisa itu. Nah dan ketika sudah masuk membuat mereka senang, itu nanti kita mudah mengatur lagi. Ya tantangannya sebenarnya dari tahun ke tahun sebenarnya sama sih, ya selalu ada yang berat pada eranya. Nah saat ini eranya adalah tantangannya kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi sebenarnya kita tahu kesukaan mereka itu apa. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola masa sulit ini dan kesukaan mereka menjadi kegiatan yang menarik, ya, sehingga pramuka jalan terus seperti itu. Nah, dengan pramuka yang jalan terus ini nanti pembinaan karakter itu iya, karena karakter itu terbentuk karena pembiasaan, ya, dari pembiasaan itu. Saya kira menurut saya demikian deh. Oh begitu ya Kak. Jadi si siswanya juga akan mengikuti di era yang seperti ini, maksudnya kayak harus ada teknologi yang semakin maju, terus kitanya juga harus tetap aktif menjalani kegiatan walaupun di masa pandemi ini ya Kak. Iya betul, karena memang tidak bisa dihindari nantinya. Ya kalau guru, misalnya contoh saya guru nggak mau bikin media pembelajaran interaktif ya akan ditinggalkan siswanya gitu aja. Karena akan dicari guru-guru yang pembelajarannya menarik gitu. Ya guru yang ceramah saja sekarang nggak mau didengarkan. Iya. Virtual aja ditinggal pergi. Tapi bagaimana situasi itu menjadi aktif akan menjadi disukai. Maka betul-betul harus bisa menyesuaikan. Ini sudah dimulai dan banyak contohnya ya. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan di Pangkalan ya. Sementara ini kan baru kegiatan partisipasi, bukan kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin tantangannya lebih besar lagi. Tapi basically tadi kembali kita fokusnya tadi, siapa yang akan kita ajak berlatih bersama, apa yang dia butuhkan, ya. Jangan kita yang kita butuhkan tidak, tapi mereka membutuhkan apa dari kita. Nah, kita beri kegiatan yang menarik. Baik Kak Retno, apakah masih nyaman dengan memakai masker? Kan ini lagi di era pandemi, kita juga harus pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak juga, gitu ya Kak? Masih dong ya, kita sekarang ini masih pakai juga. Yang penting suara kita bisa masih didengar. Kemudian yakinlah bahwa saya tersenyum. Tetap semangat ya Kak ya, walaupun udah mulai gelap hari ini. Ya harus seperti itu deh. Ya ini untuk kebaikan kita juga. Baik Kak, kalau untuk upaya nih, bagaimana biar siswa itu masih tetap aktif di era new normal ini nih Kak? Ya, era new normal yang dimaksudkan itu sebenarnya sudah kita lewati ya, mau normal yang seperti apa kan seperti itu ya. Namun ketika kita samakan dengan pembelajaran tatap muka, artinya ketika siswa sudah mulai masuk tatap muka, pramuka masih belum boleh melaksanakan aktivitasnya secara tatap muka. Karena pramuka termasuk pada kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di sekolah itu memang belum boleh ya. Jadi yang boleh ya hanya pembelajaran saja. Malah kadang-kadang kalau di SMK pembelajaran yang praktek saja, yang pelajaran umum belum. Sehingga mungkin masih agak lama kita bisa bertatap muka nanti dengan adik-adik. Tetapi bagaimanapun tetap kita coba, kita upayakan ya, sebagai tindak lanjut kegiatan daring yang sudah kita lakukan. Jadi setelah kita awali dengan komunikasi dengan adik-adik ya, terus adik mulai nyaman dengan kita buat program bersama. Kan kalau penegak dari penegak oleh penegak untuk penegak ya, pembina kan mendampingi saja. Setelah program bisa kita sisipkan dalam kegiatan-kegiatan daring ya, kemudian nanti di tatap muka berarti kita tinggal X-nya saja
Ya, maksudnya beberapa yang memang harus dilakukan secara tatap muka dengan pembatasan ya. Jadi yang tadinya sesuatu itu harus dilakukan secara daring, ya mungkin secara bertahap kita lakukan dengan tatap muka, ya tentunya dengan protokol yang ketat ya. Protokol yang ketat, yang pertama tatap mukanya tidak boleh lama-lama, kemudian jumlah siswa atau jumlah adiknya yang datang juga tidak boleh banyak ya, seperti itu. Dan jadinya kalau ya ada kombinasi ya antara daring dan tatap muka, ya harus ada komunikasi. Maka saran dari saya untuk upayanya yang pertama adalah dari SKU itu kita pilah mana yang bisa kita daringkan ya, mana yang baru kita lakukan dengan tatap muka. Seperti itu menjadi program kerja kita. Nah, terutama pada saat uji SKU misalnya, ada uji SKU yang bisa dilakukan dari jarak jauh mungkin, tapi ada juga yang mungkin harus dengan tatap muka. Maka itu kita pilah bersama-sama. Nah, untuk ini kalau bisa melibatkan pembina, jadi walaupun dari penegak oleh penegak untuk penegak, tetapi pembinanya tetap dilibatkan sehingga sehingga ketika nanti kita memutuskan kegiatan yang untuk tatap muka itu apa, ya itu akan mendapatkan banyak pertimbangan. Tiba-tiba kita memutuskan mau hiking nih, kan belum boleh, mau naik gunung nih misalnya, atau mau apa dulu gitu ya, mau susur sungai, ini melibatkan banyak orang lagi, ini belum boleh yang seperti itu. Ya fokusnya pada hal seperti itulah ya, karena tugas kita ya membuat generasi muda ini kan berkarakter baik ya. Maka ya tujuan utamanya bukan hasil programnya yang selesai, tetapi bagaimana anak-anak itu atau adik-adik ini tuh karakter tetap terbentuk meskipun kegiatannya tidak bisa maksimal. Nah, seperti itu. Jadi itu kembali upayanya tadi, ada perencanaan yang matang dari adik-adik dan pembina untuk menyusun program kerjanya. Begitu. Kalau misalnya nih Kak, seandainya kegiatan pramuka itu dilakukan secara daring, itu menurut Kakak apakah si siswa itu masih bisa memiliki karakter yang sama, kayak terus punya potensi yang lebih baik kayak gitu dari sebelum-sebelumnya, itu gimana Kak? Ya kita harus optimis yang pertama ya. Kita harus optimis bagaimana menciptakan kegiatan yang menyenangkan tapi bisa membawa mereka itu ke hal-hal yang baik kan, seperti itu ya, tetap produktif begitu ya. Jadi kalau saya sendiri berkacanya ini tidak ke seluruh siswa atau tidak seluruh penegak di Kabupaten Tegal, tidak, tetapi berkaca pada siswa kami ya. Di antara sekian banyak siswa atau penegak yang ada di pangkalan kami itu tidak semuanya tuh kemudian kok jatuh karakternya, tidak. Masih banyak yang baik ya, masih banyak yang jujur, masih banyak yang disiplin gitu loh. Dan yang tidak bisa menyesuaikan itulah yang harusnya nanti kita rangkul lagi ya Kak. Iya, kita rangkul lagi. Makanya tadi, dan perlu dicatat nih, adik-adik kita tuh pembelajaran males, itu sudah biasa itu. Tapi kalau kegiatan senang, makanya lebih takut pada kakak kelasnya daripada gurunya. Itu kejadiannya seperti itu. Jadi sebenarnya punya kekuatan nih, kakak kelas tuh punya kekuatan untuk membuat seperti itu. Dan kita lihat ternyata ekstra itu masih jalan loh, masih jalan. Pernah lihat aktivitas di sekitar kita? Di sekitar sini juga masih ada ekstra tuh yang masih kadang tatap muka juga. Iya, padahal di sekolah nggak boleh, tapi melakukan di luar. Padahal itu di luar. Kayak misal olahraga kayak gitu sih Kak, kan ada nih misal kayak bulu tangkis atau apa, kan ada lapangan yang terpisah di luar sekolah, kan juga ada tuh masih main bola kayak gitu. Iya, karena jenuh juga ya, udah sangat lama ya gitu kan. Yang penting menurut saya kembali ya, pembiasaan. Karakter itu terbentuk karena pembiasaan. Ketika daring kita membuat mereka bosan, maka kita akan ditinggalkan. Tetapi ketika latihan kita secara daring itu membuat mereka asik, membuat mereka tertantang, membuat mereka suka kepada kita ya. Kemudian yang kita mintakan dari mereka adalah produk-produk yang
mereka biasa atau sukai ya. Saya kira kebiasaan-kebiasaan yang kita khawatirkan mungkin tidak banyak yang terjadi. Saya kira itu deh. Baik, terima kasih Kak Retno atas bincang-bincangnya pada kali ini. Semoga apa yang diharapkan terrealisasikan kepada kakak pembina juga, kepada Kak Retno juga. Begitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih sekali ya. Saya juga suka, mudah-mudahan ada yang bisa diambil poinnya karena keterbatasan waktunya, sedikit yang bisa saya ceritakan. Demikian. Baik, terima kasih. Semoga apa yang tadi bicarakan bermanfaat baik bagi teman-teman semua, dan teman-teman juga harus tetap semangat menjalani kegiatan di luar sana dan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan memakai masker. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih.